warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Dapur Politik, ya kan, memasak politik hanya ada di dapur gitu kan. Yang hari ini kita karena nggak ada Bang O lagi absen karena dia sedang berpolitik, ya kan, ya sedang kemana-mana, sedang keliling-keliling ya. Tapi kita ditemani hari ini dengan salah satu orang yang cukup punya nama ini di Surabaya ini. Ya kan, namanya ketua dari Surabaya Next Leader. Nah, namanya adalah Mas Adrananta Prasetya, betul ya Mas ya? Siap. Dipanggil Mas Andra. Ya kan. Nah, beliau ini adalah ketua Surabaya Next Leader, ya kan. Nah, Surabaya Next Leader, pemimpin Surabaya di masa depan. Berarti leader ini habis ini. Mungkin wali kota, kita nggak tahu. Ketua DPRD, ya kan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan di episode pertama ini terkait dengan apa sih sebenarnya Surabaya Next Leader itu, gitu kan. Nah, kalau gitu langsung aja kita coba tanya ke Mas Andra. Sebenarnya Surabaya Next Leader itu apa sih, Mas? Bisa dijelasin? Oke, terima kasih Mas Dery. Oh, mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Jadi perkenalkan, nama saya Rizky Andra. Kebetulan latar belakang saya ini atlet karate. Kalau prestasi Jawa Timur 2 kali juara 1 dan nasional juara 2 Piala Presiden. Dan kebetulan 2016 itu saya ikut PON Jawa Barat. Dan setelah itu dipercaya Pak Erick Thohir untuk menjadi panitia Asian Games di Palembang. Setelah itu balik lagi 2019 di kota Surabaya menjadi Cak Surabaya Persahabatan. Setelah itu terakhir tahun kemarin 2022 itu 2023 itu dipercaya warga untuk menjadi ketua RT, Mas. Ketua RT. Iya. Gokil, dari level ngelanglang buana tanggung jawabnya ketua RT. Terus apa namanya dulu berarti kenapa kok bisa tiba-tiba sekarang menjadi Surabaya Next Leader setelah dengan berbagai latar belakang organisasi yang ke arah olahraga ya, Mas ya? Kenapa nggak ketua KONI misalnya? Nah, ya, waduh, terlalu itu ya. Jadi, iya Mas Dery. Jadi Surabaya Next Leader ini dibentuk karena keresahan Mas Eri Cahyadi, wali kota Surabaya pada tahun kemarin. Setelah Hari Pahlawan 10 November itu maraknya gangster. Maraknya kenakalan remaja, bullying dan sebagainya. Maka dari itu Mas Eri Cahyadi ini kan di era kepemimpinannya itu fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Jadi kalau Surabaya Next Leader ini adalah wadah untuk seluruh komunitas organisasi kepemudaan di kota Surabaya. Dan per hari ini yang sudah mendaftar di database kita itu kurang lebih 15.370-an. Itu komunitas dari berbagai latar belakang. Berbagai. Yang pertama adalah teman-teman dari Kartar, teman-teman dari Paguyuban Cak Daning Kota Surabaya, teman-teman dari HIPMI beberapa, ada teman-teman dari Putri Indonesia, Miss Indonesia, genre fast, influencer, stand up comedy, dan content creator, dan semuanya. Bahkan kita sudah membentuk 153 koordinator kelurahan dan 31 kecamatan koordinator. Itu banyak sekali teman-teman Gen Z dan generasi milenial itu tidak mengikuti organisasi, Mas. Jadi ini kita melihat bahwa oh ternyata yang dibutuhkan selama ini wadah ya. Kita tidak melihat latar belakang mereka itu seperti apa, siapa orang tuanya, agamanya apa, itu tidak. Yang penting kamu KTP Surabaya, kamu ingin belajar menjadi pemimpin seperti apa ya, masuklah di Surabaya Next Leader. Oke, Surabaya Next Leader 2045 ya. Nama organisasinya itu ya, jadi kalau di nasional, Mas, tagline nasional itu biasanya digaungkan Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas, betul. Maka dari itu ini kita Surabaya Next Leader ini 2045. Kita tujuannya ke sana, Mas. Oke, Surabaya seperti Next itu. Leader. Itu didirikan tanggal 17 Desember ya? 16 Desember 16 kita Desember. launching. 16 Desember 2023 di Cimanuk 27, Jalan Cimanuk. 27. Jadi itu memang base camp-nya teman-teman Surabaya Next Leader. Betul, rumah besarnya kita seluruhnya. Gokil. Siapapun boleh masuk di situ. Dengan latar belakang apapun ya. Apapun, bebas. Ya, ini kan berkaitan dengan pemuda, Mas ya. Dalam konteks pemuda ini berarti di level apa aja? Pelajar, mahasiswa, atau mereka yang juga tidak, dalam tanda kutip, tidak berpendidikan tinggi, apa seperti apa, Mas? Ya, jadi per hari ini kalau saya melihat semuanya brand yang beadres itu teman-teman yang sudah tergabung adalah teman-teman dari SMP. Oh, dari SMP? Dari SMP sudah belajar mereka. SMP, SMA, kuliah, kerja, bahkan yang sudah punya anak itu kalau pengen belajar berorganisasi, belajar jadi pemimpin seperti apa, itu di sini. Karena kita di sini tidak pernah menjanjikan teman-teman ini dapat gaji.
Tapi di sini kita bersifat sosial dan kita mempertemukan dan kita dapat punya jaringan yang besar, Mas. Ya. Berarti kalau kita katakan ini adalah wadah resmi yang memang dibentuknya itu oleh pemerintah kota ya? Atau seperti apa? Jadi ini secara langsung direct Mas Eri Cahyadi yang membuat. Oh ya, karena kalau saya lihat di struktur organisasinya itu Dewan Pembina ya Mas Eri ya? Dewan Pembina, betul. Dewan Pembina ya. Jadi memang kalau teman-teman lihat di kota Surabaya sendiri ini banyak sekali kegiatan-kegiatan kepemudaan. Mungkin ya selama ini kalau kita lihat secara birokrasi ya Mas ya, Dinas Pemuda dan Olahraga itu kepala dinasnya biasanya gak enom kan ya Mas. Ya sorry itu sih gitu kan. Itu sampai level menteri pun dulu juga seperti itu. Pak Zainuddin Amali ya gak enom gitu kan. Jadi mungkin ini adalah sebuah wadah di mana untuk mengkreasikan ide-ide anak muda akhirnya dibentuk yang tidak lebih birokratis ya. Ya, betul Mas. Jadi kalau dulunya Mas Eri Cahyadi itu selalu mengatakan kalau di ibu-ibu Mas, dulu ada Bu Mantik, Bunda Paut, Posyandu dan lain-lain. Itu kan terpisah-pisah. Ya. Maka dari itu adanya Kader Surabaya Hebat itu menjadi rompi merah, satu. Ya? Rompi merah. itu jadi satu, akhirnya menjadi kekuatan yang sangat besar, Mas. Harapannya di Surabaya ini tidak terpetak-petakan teman-teman pemuda itu, maka jadi satulah namanya Surabaya Next Leader. Rompinya apa Mas? Gak ada ya? Belum ada ya? Nggak ada Mas. Coba rompi kayak ibu-ibu. Soalnya itu aktif banget Mas, itu Mas. Kader Surabaya Hebat itu, ibu-ibu kader Surabaya Hebat itu aktif sih. Mungkin Surabaya Next Leader bisa kayak ngono-ngono mungkin ya Mas. Nah, ini terkait dengan kegiatannya Mas. Sebenarnya sejauh ini apa Mas kegiatan-kegiatan? Karena kalau aku lihat mungkin kan karena masih baru ya, jadi orang-orang hanya sebatas belum terlihat secara maksimal. Meskipun aku lihat beberapa update-annya teman-teman yang ada di sana, mereka aktif berkegiatan. Nah, tapi secara keseluruhan itu sampai saat ini seperti apa? Iya. Jadi Mas, per Desember sampai sekarang kurang lebih kan 8 bulan ya. 8 bulan. Kita punya agenda besar itu ada 3. Yang pertama ini adalah program yang namanya pemilihan asisten muda wali kota Surabaya. Asisten muda, iki. Terus Mas. Terus yang kedua adalah open recruitment sebesar-besarnya semuanya. Target kita 25.000 pemuda, Mas. Itu di tingkat RT RW, kelurahan, kecamatan. Itu kalau RT di seluruh kota Surabaya ada 9.300, dikali 2 perwakilan sudah 18.000. Betul. Terus perwakilan RW itu ada 1.300 dikali 3 orang perwakilan. Itu kurang lebih 3.900. Dan 193 kelurahan dan 31 kecamatan. Jadi itu yang kedua, dan yang ketiga ini yang paling terbaru yang sekarang masih ongoing ya. Itu adalah Musrenbang Pemuda, Mas. Oh, Musrenbang Pemuda. Iya. Gimana? Jadi itu Musrenbang Pemuda ini menjaring langsung aspirasi teman-teman pemuda di setiap kelurahan. Karena dalam sejarah di kota Surabaya, Mas, baru di era Mas Eri Cahyadi inilah yang ada keterlibatan, kita ingin melibatkan pemuda ini untuk membangun kota Surabaya. Karena kalau yang namanya Musrenbang itu biasanya itu hanya ketua RT, RW, dan LPMK. Iya, betul. Setuju ya? Betul. Jadi mulai tahun ini kita berbahagia dan bersyukur, Mas. Wali kota Surabaya memberikan pintu yang selebar-lebarnya untuk pemuda. Sing diping ini apa sih? Untuk menunjang mereka agar bekerja lebih enak, lebih baik, sehingga mereka itu siap untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Jangan sampai Wali kota Surabaya atau pemerintah kota nasional ini tidak menyiapkan pemudanya mulai tahun ini, akhirnya bukan lagi Indonesia Emas tapi Indonesia Karatan, Mas. Iya. Bahaya itu. Lebih ke Indonesia cemas ya. Cemas, bener. Iya. Jadi memang kalau kita lihat secara organisasi lebih ke menitik beratkan ke anak muda untuk ikut terlibat aktif, baik itu di berbagai kegiatan sosial bahkan ke pemerintahan ya, Musrenbang itu ya. Betul. Nah, yang selama ini mungkin ya Musrenbang itu selalu diikuti dalam tanda kutip ya orang-orang yang sudah senior, orang-orang yang di kampung yang sudah senior segala macam. Nah, berarti Musrenbang itu nanti akan diwakilkan oleh anak-anak muda di seluruh kelurahan dan kecamatan yang ada di kota Surabaya ya. Jadi kita start itu dari bulan kemarin itu kita langsung fokus ke setiap kelurahan. Jadi bukan lagi 31 kecamatan ya, tapi kita turun di 153 kelurahan.
Dan di situ kan kita sudah punya database nih, per RT, per RW, per kelurahan itu yang sudah mendaftar anggota SNL itu siapa aja, dan kita menggandeng teman-teman Karang Taruna, HIPMI, terus Paguyuban Cakning untuk ikut andil di situ per wilayahnya, karena selama ini Musrenbang itu selalu skala kota, Mas. Betul. Dan ini kan hal yang sebenarnya berat. Ya. Karena beratnya apa? Kita mendengarkan secara langsung lebih kecil skupnya lagi Musrenbang tematik di per RW. Jadi mereka itu berdiskusi, pengen ini apa sih kalau ada aset pemerintah kota, itu selaras dengan statement Mas Eri Cahyadi bahwa aset pemerintah kota jangan sampai tidak dipergunakan. Benar. Maka dari itu teman-teman di setiap kelurahan itu harus tahu potensi wilayah, nanti akan disupport oleh pemerintah kota. Dan di sini Surabaya Sendiri hanya sebagai fasilitator saja, bukan sebagai yang eksekusi, bukan. Iya. Bahaya itu, kok molo-molo, SNL Senggarap, wah ngeluh dasku, Mas. Iya. Lebih ke penyambung lidah. Penyambung lidah, benar. Penyambung lidah ya, tapi ini konotasinya positif ya, penyambung lidah ya, jangan negatif ya teman-teman. Jadi berarti kalau aku lihat di sini ya Mas ya, kalau kita ngomong SNL sendiri dengan adanya keterlibatan pemuda itu ya, lebih ke arah bagaimana memberdayakan anak-anak muda di kota Surabaya yang, mohon maaf teman-teman ya, Surabaya itu punya segmentasi ke anak-anak muda yang tiap-tiap daerah itu punya warna yang berbeda, Mas ya. Betul. Surabaya Utara dengan kayak ngono lah ya. Mexico gitu kan. Ada teman-teman misalnya kalau lihat kontennya Mas Fuad segala macamnya, Surabaya Utara dengan kekhasannya itu. Benar. Terus misalnya Surabaya Barat dengan eksklusivitasnya ya kan. Terus tengah seperti apa, timur seperti apa, selatan kayak gimana. Itu kan berarti ada tantangan tersendiri Mas ya untuk mengakomodasi dalam tanda kutip ya warna dari teman-teman muda ini tadi. Gimana itu melihatnya SNL? Mas? Jadi peran SNL ini adalah bersifat membantu, Mas. Kita ini hanya sebagai pengurus saja untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan teman-teman di seluruh kota Surabaya. Dan lebih saya jelaskan lagi, jadi struktur kita ini dari Dewan Pembina itu Wali Kota Surabaya. Turun lagi dari situ ada Dewan Pakar, Mas. Dewan Pakar ini ada beberapa direktur utama BUMD, BUMN dan juga beberapa rektor akademisi di situ. Jadi enak, Mas. Kita kenalan, kita minta tolong ini, minta tolong itu, dan setelah Dewan Pakar turun lagi Dewan Pengarah. Dewan Pengarah ini seluruh ketua organisasi yang ada di Kota Surabaya. Semisal Cak Sereza dari Ketua Paguyuban Cakning, Ketua HIPMI, Mas Benian, terus Ketua Karang Taruna yang kemarin Mas Fuad, sekarang Cak Feb, itu sudah masuk semuanya. Terus ada kalau Mas Andi Mataliti itu di Dewan Pakar, beliaunya. Ketua Kadin. Iya, Ketua Kadin. Terus ada beberapa teman-teman dari Pemuda Muhammadiyah juga, Mas Alfi itu masuk di situ, teman-teman Ansor dan lain-lainnya. Itu juga termasuk ini Ketua OKP kayak Sapma, terus kemudian ketua DPC, ketua HMI gitu masuk enggak, Mas? Kalau itu enggak masuk ya. Karena tidak. Karena berbeda ya. Beda, itu lebih ke ini ya, organisasi masyarakat gitu-gitu. Kayak kita Cimano ada yang Cipayung gitu ya. Iya, udah. Maksudnya kan itu juga organisasi kemahasiswaan. Benar, mahasiswa. Tapi tidak termasuk dalam itu ya, Mas. Kalau mahasiswa kan lingkupnya kan seluruh daerah beberapa, Mas. Kalau ini kita fokus di Surabaya saja. Terus kemudian baru struktur itu baru ketua gitu-gitu ya? Baru pengurus harian. Jadi ketua, sekretaris, terus sekretaris itu ada sekretaris internal, eksternal, bendahara. Setelah itu beberapa deputi. Oh, deputi. Iya, oke. Nah, Mas, tadi ini sebelum kita menutup episode yang pertama ini ada yang menarik. Asisten muda wali kota. Itu gimana, Mas? Ya. Penjelasannya. Jadi asisten muda wali kota Surabaya ini diberikan ruang untuk pemuda ini agar tahu kepanjangan tangannya wali kota Surabaya untuk menjelaskan. Karena apa, Mas? Kalau kita melihat generasi kita milenial dan Gen Z sekarang ini treatmentnya pasti beda. Gak mungkin orang yang sekelas tua terus jangkauannya panjang dan jaraknya jauh itu kadang nggak masuk. Maka dari itu teman-teman muda ini diberikan tempat yang namanya asisten muda wali kota Surabaya itu untuk menjelaskan yang dikerjakan wali kota Surabaya itu apa sih, dan
Dan juga mereka itu juga belajar, dan nantinya ketika wali kota ini ada beberapa tindak lanjut atau program apa, itu mereka bisa meneruskan ke beberapa dinas terkait. Kadang kan ya kita tahu sendiri lah birokrasi seperti apa ya Mas. Jadi harapannya adanya SNL dan asisten muda ini poros ketiga untuk kita sama-sama perbaiki lah Kota Surabaya dari segi pemuda. Berapa orang Mas SNL yang menaruhkan teman-teman di asisten muda wali kota? Asisten muda wali kota Surabaya itu yang mendaftar di database kita itu 300-an. Tapi yang sesuai dengan dewan juri dan lolos itu hanya 17 orang saja. 17 orang itu adalah menjadi tangan kanan langsung ya. Betul. Mas Eri Cahyadi gokil. Nanti untuk lebih tepatnya gimana itu ya kan kerja-kerja itu, dan juga ada juga omongan-omongan terkait dengan wah ini SNL ini apakah menjadi kepanjangan tangan Mas Eri untuk persiapan pilkada. Nah, itu kita akan coba kulik lagi di di episode yang kedua ya teman-teman ya. Stay tune terus di Menyala Project. Jangan lupa like, subscribe dan komen Dapur Politik. Terima kasih.